Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yogi Pratama, tim Siap Kerja Pasker ID. Dan di video ini akan membahas tentang bahaya dan risiko dalam K3. Mari kita bahas bersama. Bahaya adalah segala sesuatu atau sumber yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja atau PAK. Sumber bahaya bisa berasal dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Sedangkan risiko adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya, seperti luka bakar, patah tulang, kram, dan lain sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja, perlu dilakukan identifikasi bahaya dengan cara mengidentifikasi sumber bahaya, siapa atau apa yang berpotensi mendapatkan celaka, lalu bagaimana bahaya tersebut terjadi. Potensi bahaya K3 berdasarkan pada dampak korban dibagi menjadi 4 kategori. Kategori A, potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan seperti bahaya faktor kimia antara lain debu, uap logam, dan uap. Bahaya faktor biologi seperti penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang, dan sebagainya. Bahaya faktor fisik seperti bising, penerangan, getaran, iklim kerja, dan jatuh. Cara bekerja dan bahaya faktor ergonomis seperti posisi bangku kerja, pekerjaan berulang, jam kerja lama. Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi pada perusahaan di masyarakat. Kategori B, potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan seperti kebakaran listrik, potensi bahaya mekanikal seperti tidak adanya pelindung mesin, housekeeping seperti perawatan buruk pada peralatan. Kategori C, risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari seperti air minum, toilet dan fasilitas mencuci, ruang makan atau kantin, P3K di tempat kerja, dan transportasi. Dan kategori D, potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis seperti pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual, terinfeksi HIV/AIDS, kekerasan di tempat kerja, stres dan narkoba di tempat kerja. Terkait dengan risiko bisa dikategorikan menjadi 4, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Pengategorian ini dapat dilakukan dengan cara melihat frekuensi terjadi dipadukan dengan nilai keparahan. Misalkan, frekuensi yang terjadi adalah sering dan nilai keparahan yang muncul adalah berat, maka masuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, maka perlu adanya perencanaan pengendalian terhadap risiko tersebut. Berikut hierarki pengendalian risiko. 1. Eliminasi, menghilangkan bahaya. 2. Substitusi, penggantian alat atau mesin atau tempat kerja yang lebih aman. 3. Perancangan, modifikasi alat atau mesin atau tempat kerja yang lebih aman. 4. Administrasi, prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, dan poster. 5. Alat pelindung diri, menyediakan APD. Demikian pembahasan video kali ini, kita sudah mengenal terkait bahaya dan risiko dalam K3. Semoga teman-teman bisa lebih paham terkait bahaya dan risiko dalam K3 ya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video berikutnya.